Malam turun cepat di jalur Sendang Derajat. Hutan pinus berdiri rapat. Angin membawa bau tanah basah. 4 pendaki melangkah pelan. Arga memimpin, Dimas di belakang, Rina dan Wawan di tengah. Mereka naik setelah maghrib. Targetnya pos bayangan sebelum tengah malam. Jalur terlihat jelas, namun suara air terus terdengar, seperti aliran kecil yang mengikuti langkah mereka. Rina berhenti. "Kalian dengar suara itu?" Arga mengangguk. "Itu Sendang. Dari dulu memang ada mata air di sini." Mereka berjalan lagi. Beberapa menit kemudian, suara air terdengar lebih dekat. Padahal jalur makin menanjak dan menjauh dari lembah. Wawan menyalakan senter lebih terang. Di sisi jalur, tampak batu berlumut dengan cekungan kecil berisi air jernih. Airnya tenang, tidak ada aliran masuk, tidak ada aliran keluar. Dimas berjongkok. Aneh, airnya penuh tapi tidak meluber. Arga melarang menyentuhnya. "Kita lanjut, jangan berhenti lama." Langkah mereka kembali menyatu, namun jarak antar personil mulai berubah. Rina merasa Arga makin jauh, padahal kecepatan sama. Kabut turun tipis. Pohon-pohon tampak lebih rapat dari sebelumnya. Jalur seolah berputar. Mereka melewati batu yang sama untuk kedua kali. Wawan berbisik, "Kita muter." Arga membuka GPS. Sinyal hilang. Kompas di jam tangannya berputar pelan, lalu berhenti. Suara air kembali terdengar. Kali ini dari depan. Mereka sampai di sendang kecil lain. Bentuknya sama, batu yang sama, lumut yang sama. Rina menelan ludah. "Kok sama persis?" Dimas menunjuk tanah. "Jejak kita ada di sini." Arga memejamkan mata. Ia ingat pesan warga base camp. Jangan menyapa bila mendengar suara memanggil dari arah sendang. Jangan mengambil airnya. Saat itu, terdengar bisikan pelan. "Capek, istirahat sini." Suaranya lembut, datang dari arah sendang. Rina hampir melangkah maju. Wawan menarik tasnya. "Jangan jawab." Bisikan berubah jadi lebih dekat. "Minum dulu." Arga mengucap doa lirih. Ia memutar badan, memilih jalur yang menanjak tajam ke kanan. Jalur itu sempit, dipenuhi akar pohon, tidak terlihat di peta. Mereka berjalan tanpa bicara. Nafas berat, keringat dingin mengalir. Suara bisikan perlahan menjauh. Suara air ikut hilang. Setelah hampir 1 jam, kabut menipis. Jalur kembali jelas. Sebuah papan kayu tua muncul di depan. Tulisan pudar terbaca, "Sendang Derajat." Rina terdiam. "Berarti yang tadi..." Arga mengangguk. "Kita belum sampai. Itu bukan sendang yang asli." Mereka beristirahat singkat. Tidak ada suara air, hanya angin dan serangga malam. Pos bayangan terlihat 50 meter di atas. Saat berkemas, Dimas melihat botol minumnya. Tutupnya basah, padahal ia tidak membukanya. Air di dalam botol berbau tanah. Ia menumpahkan isinya ke tanah. "Kita lanjut sekarang." Mereka naik tanpa menoleh lagi. Pagi hari, mereka turun lewat jalur yang sama. Saat melewati Sendang Derajat yang asli, airnya mengalir pelan, jernih, tidak sunyi. Burung berkicau di sekitar. Tidak ada batu berlumut dengan cekungan aneh. Tidak ada suara bisikan. Hanya satu hal yang tersisa. Jejak sepatu mereka terlihat mengarah ke semak di sisi sendang, masuk ke jalur sempit yang semalam mereka lewati. Jalur itu kini tertutup rapat oleh pakis dan akar pohon, seolah tidak pernah ada jalan di sana.